Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya CGB Angkatan 1 Sofi Agustiarini dari TK Negeri Pembina 1 Kota Malang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Dalam rangka mewujudkan visi misi Merdeka Belajar sesuai filosofi KHD, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya di lingkungan sekolah dan wilayah sekitarnya. Kita bisa menggunakan paradigma inquiry apresiatif untuk menggali potensi yang sudah ada di sekolah. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif yang dapat membantu dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan. Ada dua pendekatan dalam mengelola sumber daya. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking. Di sini kita akan diarahkan pada sesuatu yang merupakan kekurangan atau kelemahan dari diri kita atau sumber daya yang ada. Yang kedua, pendekatan berbasis kekuatan atau asset based thinking. Di sini kita akan diarahkan pada penggalian potensi dan kekuatan dari apa yang dimiliki oleh sumber daya tersebut. Pendekatan berbasis aset. Pemimpin pembelajaran diarahkan untuk berpikir praktis dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya sekolah dengan menemukan dan mengenali hal-hal positif yang dimiliki sekolah yang merupakan sumber kekuatan dan potensi untuk mewujudkan visi misi Merdeka Belajar. Audio Jungle. Ada 7 modal sebagai sumber daya sekolah. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal fisik. Yang keempat, modal lingkungan. Yang kelima, modal finansial. Yang keenam, modal politik. Yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Yang pertama, modal manusia. Memiliki 1 guru CGP, 12 guru bersertifikasi pendidik, kepala sekolah dan guru berprestasi, wali murid dari berbagai profesi, dinas pendidikan yang sangat mensupport melesatnya insan berprestasi. Guru aktif mengikuti forum ilmiah dan diskusi ilmiah. Yang kedua, modal sosial. Sekolah merupakan anggota tetap dari organisasi KKG, PGRI, IGTKI Kota Malang. Sekolah kami sering ditunjuk oleh Dinas Pendidikan sebagai tempat studi banding sekolah lain. Secara kekeluargaan dekat dengan sivitas akademika. Penanaman jiwa sosial dengan gemar bersedekah yaitu Jumat Berkah. Sering menggalang dana baksos. Toleransi yang tinggi tanpa membedakan suku, ras, agama, dan tingkat sosial. Ketiga, modal fisik. Ruang kelas 10, ruang UKS, kantor, aula, kolam renang, kebun sekolah, dan kebun toga, serta bank mini serta playground. Banyak gedung sekolah dan kampus baik negeri maupun swasta di sekitar sekolah. Kerjasama dengan Bank Jatim untuk anak-anak menabung, layanan transportasi lengkap, dekat dengan layanan publik seperti Samsat Corner, SPBU, hotel, dekat dengan perbelanjaan, sumber belajar literasi finansial peserta didik. Yang keempat, modal lingkungan alam. Sekolah kami memiliki lahan yang luas sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan lahan menjadi bermanfaat seperti tanaman toga dan budidaya lele. Ada playground yang luas sehingga nyaman untuk bermain anak-anak. Lingkungan yang sehat, asri dan rindang didukung oleh kegiatan adiwiyata di sekolah. Terdapat biopori di beberapa titik sehingga menambah kesejukan dan kesehatan lingkungan sekolah. Yang kelima, modal finansial. Sumber keuangan utama sekolah adalah dari iuran orang tua wali peserta didik, bantuan dana hibah operasional PAUD dari pemerintahan Kota Malang, donatur dari kegiatan-kegiatan open house, Kartini Milenial, penghijauan di sekolah,
dan pasar tradisional yang diadakan di sekolah. Selanjutnya, modal politik. Sekolah memiliki kerjasama dengan Bandara Udara Abdul Rahman Saleh, Taman Agrowisata Batu, Kampus UM, UB, UIN, Unmuh, Unisma sebagai tempat magang mahasiswa, kegiatan apel pagi, kerjasama dengan Bank Jatim untuk bank mini sekolah, school camp untuk melatih kemandirian anak, kerjasama dengan puskesmas, rumah sakit UB, kegiatan ekstrakurikuler drum band, melukis, menari, berenang, kerjasama dengan Polres, pemadam kebakaran, Taman Makam Pahlawan, pelayanan jasa yaitu PLN dan PDAM serta WiFi, bekerjasama dengan Balai Pertanian, bekerjasama dengan pasar tradisional dan modern untuk sumber belajar siswa, bekerjasama dengan Museum Brawijaya dan juga Perpustakaan Kota Malang. Pada saat peringatan Hari Besar Nasional dilaksanakan lomba berbagai macam mata lomba. Kemudian kita pun bekerja sama dengan wali peserta didik dan juga para donatur dari berbagai produk yang selalu menjadi donatur dari kegiatan. Kita pun bekerja sama dengan Balai Pertanian untuk penghijauan di sekolah. Demikian pula dengan pasar tradisional. Serta kita bekerja sama dengan Museum Brawijaya. Dan kita pun bekerja sama dengan Taman Makam Pahlawan serta Bandara Abdul Rahman Saleh. Pada setiap hari pahlawan kita mengunjungi Taman Makam Pahlawan untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Launching buku. Yang ketujuh, modal agama dan budaya. Sekolah kami memiliki musola yang luas yang bisa dimanfaatkan untuk tempat beribadah guru dan murid. Memiliki guru-guru yang memiliki kompetensi di bidang agama Islam dan ada pula yang beragama Kristen. Murid sering meraih juara lomba hafalan Al-Quran, kegiatan manasik haji bersama TK 1 Gugus, pemotongan hewan kurban setiap tahun, munakosyah hubul Quran bekerjasama dengan Umi Foundation, sering menjuarai berbagai lomba tari. Keterkaitan inquiry apresiatif dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta pengelolaan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking. Konsep KHD bahwa tuntunlah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dan rawatlah tumbuh kembangnya anak sesuai dengan potensi dan kekuatannya. Inquiry apresiatif merupakan cara untuk menggali dan melejitkan potensi positif yang dimiliki anak melalui psikologi positif, pendidikan positif, dan pendekatan berbasis kekuatan. Pengelolaan sumber daya berbasis kekuatan merupakan cara dalam menggali, menemukan, dan mengenali hal-hal positif yang ada di sekolah yang digunakan sebagai dasar berpikir untuk pengembangan sekolah. Diharapkan seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menggali dan menggunakan sumber daya sekolah dengan sarana dan media dalam pembelajaran yang memihak pada murid dan mewujudkan kelas yang merdeka belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.